Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan, kasih, karunia, perhatian Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Segala-galanya berasal dari Tuhan, tidak ada satupun berasal dari manusia. Semuanya dari Tuhan, karena kita diciptakan dari Tuhan. Apa kita nikmati dunia semua dari Tuhan. Usaha kita diberkati Tuhan, itu dari Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Itu kita bersyukur Tuhan sudah pelihara hidup kita dari sejak 1 Januari 2024 sampai malam hari ini tanggal 30 Desember. Besok malam, Selasa malam adalah malam yang terakhir di bulan Desember di tahun 2024. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saya terus menyampaikan firman Tuhan supaya kita hari demi hari diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya langkah kita jelas menuju langkah yang pasti. Sebab di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Dia ada janji yang kekal. Di dalam Dia ada jawaban atas segala kali. Sebab Dia adalah pusat sentral hidup kita adalah Tuhan Yesus. Itu saya malam hari ini. Saya Pastor Yakob Rahman kami nyanyikan pujian. Buatlah jalanmu di dalam kehidupan saya Tuhan. Sebab Engkau penjunan aku tanah liat. Tema firman Tuhan kita membaca Efesus pasal 5 1-10. Mencari terus perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu ada di dalam jalan Tuhan. Dan kita senantiasa minta kehendak Tuhan. Supaya Tuhan berikan petunjuk buat langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Khususnya menghadapi tahun yang baru nanti 2025. Kita minta pimpinan Tuhan. Buatlah jalanmu Tuhan dalam kehidupanku. Buatlah jalanku, amin. Jalanmu, haleluya. Dalam saya Bapa, buatlah jalanmu Bapa. Tuhan Engkau penjunanku yang ajaib dan sempurna. Aku tak lihat yang tidak ada arti apa-apa Bapa. Buatlah jalanmu dalam kehidupanku Bapa. Ku mau turut mau amin haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kakimu amin haleluya. Buatlah jalanmu amin haleluya. Dalam saya amin haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat amin haleluya. Biar kau kerjakan amin haleluya. Turut maumu amin haleluya. Ku mau selalu duduk diam di kakimu amin haleluya. Dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ku mau duduk diam di kakimu amin haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan amin haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan amin haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggiku melebihi segala-galanya sebagai kepala amin haleluya.
sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Oh amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Sucikanlah hidupku malam hari Bapa. Kami mau baca firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang sangat kucintai Bapa. Tuntunlah hidupku ya Tuhan Yesus di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, aku butuh firman-Mu. Sungguh ku rindu, ku haus akan Engkau, supaya langkah-langkah hidupku selaras dengan kehendak-Mu. Aku mau selalu mencari perkenanan Tuhan. Terlebih menghadapi tahun yang baru Tuhan, 2025. Aku tidak tahu apa yang harus terjadi. Tapi satu hal ku tahu, penyertaan-Mu yang sempurna akan membawa aku sampai di dalam kesempurnaan bersama Tuhan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita minta sama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan Kolose pasal 1 ayat 10, menjadi pegangan hidup saya, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari tema tahun ini 2025, sudah tahun depan 2025, mencari perkenanan Tuhan itu. Supaya Bapak Ibu bukan mencari perkenanan manusia, ya, bukan cari dunia. Carilah Tuhan, ya, mencari perkenanan Tuhan. Karena orang yang masuk ke surga adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak mungkin masuk ke surga kalau tidak berkenan sama Tuhan. Oleh itu mari kita mencari perkenanan Tuhan, supaya hidup kita senantiasa di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Lanjut kita baca firman Allah setiap malam, baca perjanjian baru. Besok pagi saya mau sampaikan tentang tutup tahun saya, karena besok pagi adalah persis 31 Desember, bulan yang terakhir, hari yang terakhir. Saya akan masih berdoa apa yang harus saya sampaikan besok pagi, saudara. Besok adalah hari yang terakhir di tahun 2024. Dan saya juga akan sampaikan firman Tuhan 1 Januari juga, ya, merupakan awal tahun 2025. Biar Tuhan berikan petunjuk apa yang harus kita kerjakan, lakukan, mencari perkenanan Tuhan. Amin. Mari saya mau baca Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Mari kita komit, kita menjadi penurut Allah, yaitu hiduplah taat. Saya sudah sampaikan ada 5 karakter ilahi yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki cinta kasih, vertikal, horizontal. Karena Allah punya sifat kasih. Kita sebagai orang Kristen harus punya sifat kasih. Ya. Terus kedua, harus punya sifat taat, takut akan Tuhan. Yesus ini punya cinta kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih. Dan kedua, Yesus ini taat. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 2 ayat 8, sampai dia rela mati di atas kayu salib karena ketaatan dari Yesus. Dan kalau taat ketiga, harus rendah hati. Ya, sifat Yesus rendah hati. Baca Matius 11 ayat 29. Belajar kepadaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Harus memiliki saudara ya. Jadi sifat kasih harus ada setiap kita. Kedua, sifat taat, tidak boleh bandel. Ketiga, rendah hati. Keempat, kita harus punya sifat setia. Ya, seperti Yesus setia. 2 Timotius 2:13. Yesus tidak pernah menyangkal dirinya, dia setia. Maka saya selalu setia menyampaikan firman Tuhan tanpa pamrih. Pagi malam, saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia. Secara vertikal setia kepada Tuhan. Secara horizontal setia kepada jemaat, setia kepada istri, suami, anak-anak. Setia. Pokoknya kita memiliki sifat setia. 5. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan karena Allah itu kudus. Ibrani 12 ayat 14. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa berjumpa dengan Tuhan. Hiduplah kudus, Allah itu kudus. Imamat 11:44. Allah itu kudus, saudara ya. Jadi besok di sorga tidak ada barang yang najis. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan kebenaran dan hidup. Karena sumber kebenaran datang dari Tuhan. Tidak ada kebenaran lain selain hanya datang dari yang sempurna Tuhan Yesus. Miliki 5 karakter itu. Ya, saudara ya, supaya kita menjadi perkenanan Tuhan. Jadi kita menjadi penuh Tuhan sebagai anak yang kekasih. Puji Tuhan. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi. Amin. Seperti yang saya sudah terangkan tadi, hiduplah di dalam kasih karena Tuhan Yesus yang mencintai kita. Ya. Tapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang kudus. Jangan ada pornografi, jangan ada perjinaan, jadi kotoran, kenajisan, roh yang tidak beres dalam kita, perkataan kotor, buang semuanya, pikiran kotor, hati jahat, buang dalam nama Yesus. Komit dengan Tuhan. Saya sudah katakan, mencari perkenanan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Sadar Bapak Ibu ya, kita adalah orang anak Tuhan Yesus. Kristen, ada Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan saatnya lagi kita hidup di dalam gaya yang lama. Tapi mari kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ya. Ada yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Dan Anda ada, saudara. Ya, kalau saudara mau masuk surga bersama saya, buang segala perbuatan-perbuatan sundal, cemar, serakah, menyembah berhala. Tidak boleh lagi, saudara. Sentral kita Tuhan Yesus. Sepenuhnya kita ikuti firman Tuhan. Baru kita layak. Baca Matius 7:21. Bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Enggak bisa. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi mencari perkenanan Tuhan. Ya, ada yang keenam. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal yang demikian mendatangkan murka atas orang durhaka. Jangan kita menjadi orang durhaka. Ya, kita adalah anak-anak tebusan dari Yesus. Kita berharga disayang sama Tuhan. Kita mulia oleh karena cinta Yesus luar biasa. Mari kita menjadikan diri kita, diri hidup kita, anak Tuhan Yesus. Mencari perkenanan Tuhan. Sebetulnya janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ya, tidak boleh lagi pisahkan dengan pergaulan-pergaulan yang jahat. Ya. Kita harus hidup bijaksana, konsekuen, tegas. Kalau kumpul dengan orang-orang yang tidak berkenan sama Tuhan ya. Karena orang itu kafir, orang sesat, orang fasik, ya, orang tidak menyembah kepada Tuhan, yang hidup di dalam dosa, ya, yang berzina, bersundal, menyembah berhala, yang tidak berkenan sama Tuhan. Ngapain kita berkumpul? Kita anak terang. Terang dengan gelap tidak menjadi satu. Ya, kita harus konsekuen, konsisten, dan tegas. Kita harus berani bela kebenaran. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita selamat. Ayat ketujuh, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Amin, puji Tuhan. Mari kita hidup di dalam terang Tuhan dan senantiasa berbuat baik, berbuat kebenaran, di dalam keadilan, di dalam kekudusan Tuhan. Ayat 10 yang terakhir, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Uji berkenan kepada Tuhan kalau kita dekat dengan Tuhan.
intim dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan sebagai terakhir, Mazmur 25:14. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ada janji Tuhan diberitakan kepada kita yang bergaul karib, yang punya hubungan akrab dengan Tuhan, yang punya kepekaan, yang memprioritaskan Tuhan di atas segala kali. Itulah yang berkenan sama Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Biar kita minta sama Tuhan. Besok adalah hari yang terakhir. Berdoa sama Tuhan. Banyak berdoa sama Tuhan. Supaya Tuhan pelihara kita dapat mengakhiri sampai 31 Desember 2024. Dan dapat perkenanan Tuhan. Kita memasuki 1 Januari 2025 berjalan bersama dengan Yesus. Sehingga kita berkenan layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Buatlah jalanmu Tuhan, haleluya. Ku anak kau penjunan, ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan Bapa menurut kehendak-Mu yang sempurna, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, komen dengan Tuhan supaya kita mencari perkenanan Tuhan. Buatlah jalan-Mu Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.